Masuk Ramadan sekarang ini, maka ibu bapak minta maaflah kepada istrinya. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Istri minta maaf sama suami. Suami minta maaf sama istri. Terutama bapak yang suka tipu istrinya. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Kada tong itu laki-laki begitu. Kalau istrinya minta uang, dek gak duit, hehehe, peresai. Nah kasih keluar semua itu kantornya, hehehe, biar aku tidak ada uang. Sekalinya teman selingkuhnya, bang kirimi dulu, tunggu dek 10 menit ada itu. Coba. Banyak laki-laki, ada yang curhat saya. Kabupaten Tanah Bumbu. Ustadz, saya 4 tahun merantau, bangkrut. Tolong doakan saya. Saya bilang baik. Sebelum saya doakan, saya mau tanya. Bagaimana perlakuanmu kepada istri selama ini? Apa dia bilang? Yaitu dia masalahnya Ustadz. Saya lebih suka istrinya orang daripada istriku. Itu sebabnya. Coba bayangkan. Bapak-bapak yang suka kasar sama istrinya ini. Dengar baik-baik. Yang suka kurang ajar sama istri. Bayangkan. Istri kita dinikahi di Sulawesi Selatan. Dia tinggalkan anak bapaknya. Dia tinggalkan ibunya yang melahirkan. Dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dia datang ke Samarinda. Karena taat sama suaminya. Dia ikuti suaminya. Ternyata sampai di Samarinda. Kita khianati istri kita. Kita kasari. Kita kurang ajar. Kita terlantarkan. Wajar Allah marah. Rezeki kita susah datangnya. Kenapa? Karena kita mengkhianati istri kita. Maka saya tanya dulu. Ibu bapak. Siapa yang tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 2, 7, 9, 11. 11 istri Nabi. Tidak ada pun satu istri Nabi mengatakan, saya menyesal menikah dengan Muhammad. 11. Kita, satu istri tak menderita lahir batin. Bagaimana Rasulullah itu? Coba pelajari sisi kehidupan Nabi. Rasulullah itu kalau mandi sama istrinya, mandi junub sama istrinya. Pak Ridwan Tasa kira-kira sampai sekarang berapa kali 1 bulan mandi junub sama istri tak? Punna upa. Saya waktu pengantin baru dulu mandi junub juga sama istriku waktu pengantin baru. Ya angkat kalipatnya sayang, gosok ke sisi. Waktu pengantin baru. Setelah ada anakku sekarang dia bilang mandi junub, mandi sama-sama. Ada deh gele-gele. Rasulullah sampai beliau usia senja. Apalagi Rasulullah Pak, Bu, kalau beliau minum, dia kasih istrinya. Minum 1 teguk, kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, begitu dia minum bekas istrinya, apanya? Bekas bibirnya istrinya dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, kasih lagi istrinya. Sudah itu, dia minum bekas bibirnya istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Misalnya Aisyah, dia minum di sini, maka dia minum di sini Rasulullah. Coba kita Pak. Begitu kita minum bekas bibirnya istri. Busuknya mulutmu. Begitu Rasulullah. Nah, cuma kita juga ibu. Nah, ada lagi satu kehebatan Rasulullah. Rasulullah setiap mau keluar rumah, dia sedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Mau keluar. Maka besok ibu kalau mau keluar suami minta ki sedekah. Pak sedekah dulu. Tapi bagaimana mau ki disedekahi kalau merontok? Masya Allah. Pulang ki daster tinggi sebelah. Kelihatan tali BH. Badak pica. Ada bontek. Masuk kamar tidak sikat gigi. Bagaimana suami mau tenang? Marah saja kerjanya mak jaluk-jaluk. Ada uang tidak ada uang, ngamuk saja kerjanya. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon mi. Di mana kok Pak? Di mana kok? Ada jadi kantor. Tekol lisu kok. Ada memang itu. Ada di sini laki-laki takut sama istrinya. Ada. Berhenti kok jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Dia bilang mak jallo Ustaz, mak jalloi. Nak kasih pecah piring. Kalau nak kasih pecah piring, kasih pecah kok 1 lusin. Piring boleh beli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Ayo Bapak Ibu, masuk Ramadan, minta maaf sama istri tak.
minta maaf sama suami. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Masuk Ramadan, termasuk diantaranya, bulan Ramadan ini disebut bulan ampunan. Bulan penuh ampunan. Apakah semua yang masuk Ramadan otomatis diampuni Allah? Tentu tidak. Syaratnya, maka satu, istighfar. Masuk Ramadan, perbanyak istighfar. Ulama-ulama kita dulu, TVRI, radio, coba waktu saya kecil dulu. Begitu mau buka puasa, radio dan televisi, apa yang diucapkan? Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah. Itu dulu. Coba sekarang radio, televisi. Begitu mau buka, muncul semua orang. Saya Saya PT ini mengucapkan. Siapa kok? Diganti kalimat istighfar. Maka jelang buka puasa, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena doa paling mustajab bagi orang yang berpuasa adalah jelang buka puasa. Maka jelang buka puasa istighfar ki. Boleh dengan kalimat sahdu. Nashhadu Allah ilaha illallah. Atau yang sederhana saja. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu yang versi panjangnya. Oh yang pendek, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang, yang pendek lagi. Astagfirullah. Paling pendek astagfirullah. Coba ibu bapak, jelang buka puasa, itulah enaknya kita pegang tasbih. Coba kalau bapak ibu pegang tasbih. Begitu pegang tasbih, mulut kita otomatis bersikir. Subhanallah. Astagfirullah. Tidak ada orang pegang tasbih begini, langsung dia bilang, jalan kotek 2, onde-onde 4, si kapur 3. Tidak ada pak. Maka ibu-ibu bapak, jelang buka puasa, pegang tasbihnya. Otomatis mulut kita bisa istighfar. Astagfirullah. Misal ya, di depan rumah, kita pegang tasbih. Astagfirullah. Tiba-tiba cewek lewat, cantik, kelihatan pahanya. Bukan alhamdulillah. Apa kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Berkedip mata, palingkan pandangan, astagfirullah. Jangan astagfirullah. Bukan istighfar namanya itu bos ya. Satu, perbanyak istighfar. Yang kedua, jelang masuk Ramadan ini, untuk bertobat kepada Allah. Yang kedua dengan cara apa? Melazimkan sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya niat dan waktunya. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Tapi kalau sholat taubat, niatnya taubat. Nah ini yang biasa ditanya ibu-ibu. Ustadz, bagaimana usallinya? Nah, niat itu bukan bahasa bibir. Niat itu pak, bahasa hati, tanpa diucapkan sah. Tapi kalau mau diucapkan juga bagus. Misal, sholli sunnatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ternyata itu juga tidak dihafal, gampang. Ambil jalan pintasnya. Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki begini, Tuhan, sampai sunat taubat karena Allahu Akbar. Sudah, boleh. Daripada ditunggu dihafal usallinya, ndak hafal, ndak sholat. Contoh, coba lihat orang Arab. Bapak ibu yang pernah ke tanah suci, coba lihat orang Arab kalau masuk masjid. Jalan itu, masuk masjid jalan. Berdiri langsung takbir, Allahu Akbar. Kalau kita kan lama ki dulu. Loading nih. Nah, bahkan ada anak muda saya lihat dia takbir begini. Allah. Langsung duduk. Saya datangi, dek. Kenapa tidak jadi sholat? Kulupa sallina ustaz. Tidak harus diucapkan. Boleh begini. Berdiri tegak. Tuhan, sholat sunat taubat nah. Allahu Akbar. Sudah, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Seperti sholat biasa. 2 rakaat berikutnya, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Berapa rakaat? 2 sampai 6. Artinya boleh 2, 4 bagus, 6 lebih baik. Kapan taubatnya? Ketika sujud terakhir.
Sujud terakhir, sampaikan, curhat. Doa tidak harus bahasa Arab. Doa itu bahasa Bugisnya mapaletu. Doa bahasa gaulnya curhat. Sampaikanlah penyesalan kita. Ketika sujud terakhir, misal, boleh dicontoh, boleh tidak. Misalnya, sujud terakhir, ya Allah, maafkan saya. Tadi di kantor hilap, saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga. Akhirnya baku pegang-peganglah kami ya Allah. Ampuni saya. Dan Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam hati hamba. Salat sunat taubat. Kapan waktunya? Paling bagus selesai salat maghrib nunggu isya. Situ waktu paling baik. Boleh setelah isya, boleh. Boleh sebelum duhur, boleh. Boleh setelah duhur, boleh. Boleh sebelum asar, boleh. Tapi Nabi menganjurkannya selesai sholat maghrib nunggu isya. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam bukan pukul 00, tapi pergantian waktu dalam Islam pukul beduk maghrib. Begitu beduk maghrib berarti selesai hari yang lalu, maka masuk sholat maghrib, masuk waktu yang baru. Maka kita sholat taubat. Mudah-mudahan dosa tak satu hari ini Allah ampuni. Dan masuk kita hari berikutnya Allah telah mensucikan dosa. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana sesungguhnya taubat itu? Satu, taubat itu satu, mengakui. Dua, menyesal. Tiga, syaratnya tidak mengulang. Yang selalu saya bilang, taubat ibu hamil. Pernah lihat taubat ibu hamil? Pernah? Coba lihat ibu hamil kalau melahirkan. Tobat-tobat itu teriak-teriak. Tobat mak pak. Tobat mak. Tidak mau mak lagi hamil. Terakhir nih. 7 bulan kemudian. Mak tampu sih. Padahal sudah tobat-tobat. Ya. Yang keempat. Ganti dengan kebaikan. Nah. Menyesal. Mengakui. Tidak mengulang. Ganti kebaikan. Maka dosa apapun Allah pasti ampuni. Kecuali yang kelima, dosa kepada sesama manusia, maka kita harus minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau ada di sini pernah tipu caleg, disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin, kalah calegnya, Piko minta maaf bos. Maafkan saya bu. Kenapa? Ada itu kita suruh Kak Baleho bikin 5, 10, 5 jiku bikin. Nah bilang ini bu, iyo. Saya maafkan kok, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Itu bedanya Tuhan. Kalau Allah, kita datang membawa dosa. Ya, seorang pemuda datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya pembuat dosa. Saya banyak maksiat. Nabi bersabda, taubat kok. Tapi kuulang lagi ya Rasul. Taubat kau lagi. Kuulang lagi ya Rasul. Taubat kau lagi. Kalau begitu kata anak muda ini. Kalau begitu ya Rasul, banyak dosaku. Lalu Nabi bersabda, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Adakah manusia yang tidak punya dosa? Semua manusia punya dosa. Jangankan kita, Nabi saja punya dosa. Nabi Adam makan buah khuldi. Nabi Yunus sangka buruk kepada Allah. Nabi Lut istrinya menjadi lesbi. Nabi Nuh anaknya berkhianat. Itu Nabi, apalagi kita. Kalau begitu, bukan dosa masalah kita. Masalah kita, mau tidak kita bertobat kepada Allah. Dan Ramadan Allah hadirkan untuk mencuci dosa dan kesalahan kita. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupakan saya. 11 bulan kau maksiat. 11 bulan kau tinggalkan saya. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka Ramadan ini, mari kita bertobat. Mari kita sucikan diri. Mari kita bersihkan diri dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak sholat sunat tobat. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mensucikan diri di bulan suci Ramadan, as-sadaqatu, bersedekahlah. Bersedekah. Coba lihat contoh hari ini. Pak Mahyudin. Apa beliau bangkrut karena rajin bersedekah? Saya tidak pernah lihat orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang di Samarinda, Ustadz, itu yang di sudut rumahnya
bangkrut gara-gara bantu panti asuhan, bangkrut karena rajin bantu fakir miskin. Tidak, yang bangkrut gara-gara narkoba, bangkrut karena judi. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bersedekahlah. Kenapa kita miskin? Karena selama ini kita suka minta-minta. Kenapa kita bangkrut? Karena selama ini kita minta-minta. Tapi bersedekahlah, menolong agama Allah, Allah pasti akan ganti. Dan yang keempat, bulan Ramadan ini bulan pengkaderan. Didik anak kenakan kita, ajarkan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya banyak melihat, na'udzubillah min zalik, pejabat di kantor dimuliakan, tapi na'udzubillah min zalik, sampai di rumahnya dihina. Pernah ada anak-anak, ini kisah nyata Pak, kisah nyata. Saya di Makassar, tiba-tiba ada menelpon saya, Ustadz, tolong datang ke rumah. Sambil menangis ini Bu, kenapa Ibu? Meninggal bapakku. Meninggal suamiku, tidak ada yang tak tahu bagaimana ngurusnya. Saya bilang, mana semua anak-anaknya? Sibuk semua anaknya Ustaz. Saya datanglah ke situ. Saya minta nomor telepon anaknya. Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Di sini. Daeng, meninggal bapak tak? Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu Ustaz. Jadi bagaimana? Minta maaf Ustaz, saya tidak bisa pulang. Jadi tolong SMS nomor rekeningnya, semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer, Ustadz yang ngurus. Na'udzubillah min zalik. Hari ini sudah banyak kejadian begitu. Maka Ramadan, didik anak kita. Salah satu cara mendidik anak di bulan suci Ramadan ini adalah mendoakan. Doanya sangat ringkas. Apa doa untuk anak yang soleh? Ayo kita amalkan Pak. Selama Ramadan ini, selesai kita tarawih doa untuk meminta anak yang soleh. Pendek sekali. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Mau disuap anaknya, bisi. Ayo nak, Rabbi habli minas solihin. Mau kasih bangun anaknya, makan sahur, bisi telinganya. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah dekat, bisi telinganya. Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ki anak tak, apa itu nak? Saya doakan kau jadi anak yang soleh nak. Masya Allah. Ada kemanakan saya, SD, sudah mau maghrib masih main bola. Saya panggil Fatur, sudah mina maghrib nih. Tunggu dulu om, azan maghrib masih belum berhenti. Saya masuk lapangan, saya bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat saya. Hebat nak tahu Pak Ustadz. Nah bisik je kemanakannya nak menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik. Tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Doakan. Ibu bapak, bulan Ramadan. Doakan anak-anak kita menjadi anak kebanggaan kita. Tidak perlu anak kita kursus kiri kanan. Kalau agamanya baik, insya Allah anak itu akan menjadi investasi dunia dan akhirat.